Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, khususnya para adiyuswa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada hari ini diberi kesempatan untuk membangun ibadah walau lewat online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah adiyuswa pada hari ini sebagai tuan rumah atau yang ketempatan, yang pertama Ibu Diah Yoni, yang kedua Bapak Dandung, yang ketiga Ibu Sumanto, yang keempat Ibu Suwarto, yang kelima Bapak Hudahayan, dan yang keenam Ibu Sri Rahayu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang melayani ibadah adiyuswa hari ini yaitu Bapak Agus Sumaryanto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyanyikan Mar Adiyuswa Masa Tua Bahagia. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita, ibadah warga Adiyuswa pada malam hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2020. Masih dalam suasana mentaati himbauan dari pemerintah untuk pencegahan penularan virus corona, maka ibadah kita secara online dilakukan di rumah kita masing-masing. Kita bangkit berdiri, mari mengarahkan hati kita dengan mengambil saat teduh dan di dalam hati berkata bahwa pokok pertolongan kita berasal dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya ada di antara kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Kita memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 31, bait yang pertama dan yang kedua, Swawi Prosuci Nyawiji. Swawi Prosuci Nyawiji tunggal ati sami ngabekti memuji mring Gusti aje sumelang sedilan kasasaran kinantos kabejan siing pangeran. Tansah ngidungo anggung kanggur bengrat ngetang mujijat lan bunging seramat lubereng berkah sing swargi tansah tumrap nyantosaken manah nyinaken sembah. Sebagai firman pengantar dalam ibadah kita pada malam ini terambil dari Nahum bab 1 di ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pangeran kuwi becik, asih lan welasan. Wong mursid padha direksa ing mangsa karupedan. Wong sing mratobat lan bali menyang panjenengane padha digemateni. Gusti Allah punika nyata ambek welasan lan ambek asih, gedhe sabare lan luber susetyane. Gemati nanging ugi teges sarta adil awit bakal ngukum wong jahat sing ora mratobat nanging ngapura wong sing gelem mratobat. Mari kita sambut firman ini dengan memuji nama Tuhan dari KPJ 59 bait yang pertama dan yang kedua. Pinujio tansah Allah momirah. Pinujio tansah Allah momirah kangkung tresnaniro mring saler kita yang dos
Kita akan masuk dalam firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita datang pada Tuhan untuk memohon bimbingan dan penyertaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami hari demi hari. Jika semuanya berjalan lancar, kami percaya semua itu berkat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami. Sehingga pada malam ini kami warga Adi Yuswa Jemaat Tropodo telah bersatu hati membangun ibadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Meskipun kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan telah hadir, memberkati dan menyertai setiap kami, sehingga dalam ibadah ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk datang di hadirat-Mu. Bapa, sebentar kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk mengerti apa arti di dalam firman-Mu, untuk kami jadikan landasan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berikan roh hikmat kebijaksanaan, agar apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah Adi Yuswa malam ini dari awal hingga akhirnya nanti hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita dalam ibadah malam ini terambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10, satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu warga Adi Yuswa ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus. Adi Yuswa, Adi linuwih Yuswa umur, ateges tiyang ingkang sampun keladuk ing umur. Miturut basa Jawa, dosa namane Adi Yuswa menika pinisepuh, sesepuh, tiang sepuh, manula, lansia, usia senja, usia tua, masa tua, usia renta, lan sanes-sanesipun. Nah, lalu apa tanggapan kita ketika kita mendengarkan kata Adi Yuswa, manula, lansia, atau usia tua? Ada yang menanggapi lansia adalah usia yang rentan pada kesehatan fisik dan mental, dan ada yang berkata bahwa semakin tua akan semakin menyerupai anak-anak. Sulit melakukan ini dan itu, emosinya pun tidak terkontrol dengan baik. Nah, oleh karena itu mereka membutuhkan konseling, baik konseling tentang kesehatan, kerohanian, pelayanan, dan lain-lainnya. Nah, ada yang lain berpendapat bahwa lansia itu sebagai beban keluarga sebab kondisinya yang semakin lemah, sering sakit-sakitan. Akan tetapi ada juga yang
berpendapat bahwa masa adiyuswa atau masa lansia, masa manula, masa tua adalah orang-orang yang sukses. Karena kalau bisa mencapai sampai usia 70 sampai 80 tahun atau lebih, itu adalah perjuangan yang begitu melelahkan di dalam kehidupannya. Mereka tentu bukan saja orang-orang tua, tetapi juga orang-orang yang sukses menjalani hidup, sukses membangun rumah tangga, sukses membesarkan anak-anak, dan sukses menikmati kehadiran cucu-cucu. Sukses dalam karya, usaha, dan pelayanan, dan yang terpenting adalah sukses dalam mengalahkan diri sendiri. Ya, apapun pendapatnya, ya monggo saja. Membayangkan akan masa tua seringkali menakutkan bagi kita. Apalagi saat kita membayangkan atau mengalami bahwa kekuatan fisik kita semakin berkurang dan hidup kita menjadi sangat tergantung pada pertolongan orang lain dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Perasaan takut, khawatir, dan berbagai pikiran yang buruk sangat mudah untuk terus menghantui pikiran kita. Namun bagi kita orang percaya yang sungguh-sungguh sudah mengalami penyertaan dan kebaikan Tuhan, masa tua justru menjadi kesempatan untuk menyaksikan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Karena Alkitab di dalam Mazmur 71 ayat 18 menyatakan, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya, ayat ini merupakan suatu doa permohonan, sekaligus doa kepercayaan serta doa syukur dari pemazmur di masa tuanya. Dalam doa ini pemazmur memohon perlindungan Tuhan dari masa tuanya terhadap orang-orang fasik, orang-orang jahat, dan musuh-musuhnya. Terlebih ia selalu mengingat kembali perbuatan-perbuatan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang telah dialaminya dari sejak ia masih dalam kandungan ibunya, pada masa kecilnya, pada masa mudanya, hingga masa tua. Semuanya itu membuat ia dapat terus menaruh harapan dan kepercayaan di dalam Tuhan. Bahkan membawanya untuk selalu menaikkan syukur dan pujian-pujian, serta menggerakkannya kepada orang lain tentang apa yang disaksikan dan dialaminya akan kebaikan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, warga adiyuswa, bahwa pengalaman perjalanan hidup bersama Tuhan merupakan harta yang teramat berharga, yang akan memampukan kita untuk terus menjalani hidup dengan penuh percaya dan pengharapan. Bagi kita yang sudah berusia lanjut, biarlah pengalaman kita akan kebaikan dan kasih setia Tuhan memampukan kita menjalani masa tua kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu warga adiyuswa yang terkasih dalam Tuhan, lanjut usia merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap manusia. Pada tahap ini manusia mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun mental, di mana terjadi kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimilikinya. Pada masa usia senja sebenarnya adalah masa yang dianggap oleh sebagian besar orang
sebagai saat-saat untuk beristirahat, menghabiskan waktu bersama dengan anak dan cucu, maupun untuk menyenangkan diri sendiri. Terkadang perlakuan keluarga terhadap para lansia yang begitu ketat merupakan hal yang sering terjadi di tengah kita. Hal ini disebabkan kekhawatiran yang berlebihan bagi keluarganya karena lansia dipandang sebagai sosok yang tidak mampu dan lemah dan perlu penanganan khusus. Anggapan ini tidaklah salah. Memang mengingat pada umumnya orang yang sudah mulai memasuki usia senja akan mengalami penurunan aktivitas dan vitalitas hidup. Itu sebabnya tidak jarang mulai muncul masalah karena perubahan-perubahan kondisi tersebut. Maka bagi yang tidak mampu mengurus dan enggak mau repot-repot, sampai-sampai ada yang menitipkannya ke Pantai Jompo dengan harapan biar terurus kondisi kesehatannya. Lebih-lebih saat ini sedang maraknya virus corona yang melanda dunia. Pandemi virus corona atau COVID-19 sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di negara kita Indonesia. Untuk itu kita, utamanya para lansia, diminta waspada agar tidak tertular adanya virus ini dengan mengikuti anjuran dari dokter, di mana pandemi COVID-19 ini akan untuk orang lanjut usia memiliki risiko cukup tinggi dan penularan virus corona, karena imunitas tubuh pada lansia juga tidak bekerja secara baik seperti pada masa muda. Ya, hal ini yang menyebabkan lansia lebih rentan terinfeksi COVID-19 atau penyakit infeksi lainnya. Ya. Selain itu, tidak sedikit lansia yang sudah memiliki penyakit kronis seperti penyakit hipertensi, jantung, diabetes, asam urat, kolesterol, dan kanker. Hal ini bisa meningkatkan risiko bahaya infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Oleh karena itu, mengkonsumsi obat secara rutin untuk penyakit yang sedang diderita para lansia serta kontrol rutin ke fasilitas kesehatan adalah hal yang sangat perlu dilakukan bagi lansia. Ada beberapa hal yang dokter anjurkan yang dapat dilakukan untuk pencegahan penularan COVID-19 ini, antara lain jaga kebersihan dengan sering cuci tangan pakai sabun, jangan menyentuh daerah wajah, terapkan etika batuk dan bersin, gunakan masker bila keluar rumah, juga jaga jarak, isolasi mandiri, juga jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi serta istirahat cukup di rumah. Ya. Bapak Ibu warga Adioswa yang terkasih dalam Tuhan, di dalam nat bacaan tadi Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Menjadi tua bukanlah pilihan, tetapi realita yang harus dihadapi. Bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Semakin lama kita waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup, memberikan kesempatan untuk bersekutu, membaca dan mendengar firman Tuhan dan berdoa. Maka dengan demikian kehidupan batiniah akan bertumbuh, walaupun kehidupan jasmania terus makin menurun. Nah, sebuah pengakuan bagi lansia adalah kepercayaan. Karena jika melihat dinamika di tingkat keluarga, lansia justru memiliki peran yang sangat potensial. Salah satunya yaitu sebagai sumber pertimbangan
dalam penyelesaian masalah di dalam keluarga. Nah, sebab lansia dianggap sosok yang memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, lebih bijaksana, memiliki pemikiran yang matang, dan memiliki pengetahuan agama yang relatif lebih baik. Maka tidak jarang lansia dijadikan sosok suri teladan bagi generasi yang lebih muda. Dengan karakteristik lansia yang demikian, maka masih banyaklah ditemukan di lingkungan sosial dan lingkungan pekerjaan di mana lansia menduduki posisi-posisi terhormat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala kampung, atau di dunia kerja sebagai penasehat atau pembina, menjadi jabatan yang sering dipercayakan kepada lansia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan para lansia pada zaman dahulu dan sekarang memang sudah agak berbeda. Kalau dulu utamanya di pedesaan, para lansia dianggap orang yang bijaksana, maka sangat dihormati dan disegani. Nah, orang Jawa mengatakan bahwa pada orang tua terdapat walat, yang apabila melanggarnya atau tidak menaruh hormat kepada orang tua, kita dapat kualat atau menerima akibat yang sangat tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Nah, walat adalah juga dapat diartikan sebagai tanda adanya hubungan atau jalinan kasih antara generasi pendahulu dengan generasi penerus yang meyakini bahwa menghormati orang tua adalah cerminan dari rasa hormat kita kepada Tuhan. Maka ada kata-kata mutiara yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, di dalam kata mutiara ini terkandung maksud bahwa anak harus takut dan menghormati ibu. Begitu juga sebaliknya, si ibu sebagai orang tua harus anggulawentah atau mendidik, mengasuh, dan mengajar bagaimana sebaiknya bersikap dan bertindak, bukan hanya kepada yang tampak, yaitu pada kedua orang tua, tetapi juga kepada yang tidak tampak, yang justru menguasai hidup kita ini, yaitu Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Ada tradisi orang Jawa yang namanya sembur atau suwuk. Ya. Biasanya anak-anak yang masih kecil suka rewel, menangis terus, maka dibawalah kepada sesepuh untuk minta disuwuk. Sembur atau suwuk adalah tradisi Jawa yang dilaksanakan oleh orang tua dengan membawa anak-anaknya sowan atau menghadap untuk bersilaturahmi kepada mbahnya atau eyang, atau kepada mereka yang dianggap sesepuh untuk memohon doa restu. Hakikat dari tradisi ini adalah doa dan kasih. Nah, anak-anak tersebut satu persatu, baik laki-laki maupun perempuan, sujud, jengkeng, menunduk, dan meletakkan kepala di pangkuan sesepuh yang duduk di kursi di tempat yang lebih tinggi di hadapannya. Dengan kedua tangan, mbah atau eyang ini memegang kepala dari anak di depannya, lalu berdoa memohon keselamatan dan terang kehidupan kepada Tuhan. Sesepuh ini meniupkan hawa yang bercampur butiran-butiran air liur dari mulutnya untuk disemburkan ke ubun-ubun anak tersebut. Nah, ritual ini diakhiri dengan ciuman kasih sayang pada pipi kiri dan kanan anak tersebut. Nah, makna substansial dari tradisi ini adalah harapan agar doa yang dimohon dan dipanjatkan dapat terkabul, dan Tuhan akan menurunkan berkat serta rahmat-Nya kepada anak-anak tadi. Ya, begitulah Bapak Ibu, para orang tua dulu
dalam mendidik anak-anaknya dan peran para sesepuh di dalam keluarga, di dalam membina dan mengajarkan tata krama. Dan yang sangat diutamakan dalam mengajar dan mendidik sebagai generasi penerus, faktor utama yang harus diperhatikan adalah keteladanan. Nah, dalam keteladanan ini kita para warga Adiyuswa menyadari akan pentingnya menjadi kebenaran dan kejujuran dalam keluarga, karena akan sangat besar pengaruhnya pada generasi penerus, baik di dalam sikap, perbuatan maupun ucapan yang akan menjadi dasar akan tata krama di dalam pergaulan luas. Ada pepatah Jawa yang mengatakan kacang mongso ninggalo lanjaran, yang berarti bahwa kelakuan anak dari suatu keluarga pasti tidak akan jauh dari perilaku orang tuanya. Ya, sebagai warga Adiyuswa yang menjadi sesepuh keluarga, apa yang bisa kita teladankan bagi para generasi penerus kita? Sebab Alkitab dalam Mazmur 71 ayat 18 tadi menyatakan, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya, demikian renungan kita malam ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu warga Adiyuswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 162, bait yang pertama dan yang kedua, Katur Ngarso Paduka Gusti. Katur ngarso paduka
Ya, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami telah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan kekuatan dan kemampuan agar kami firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Berapapun yang kami berikan ini Tuhan, bukan merupakan keterpaksaan, tetapi sebagai bukti ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara kami yang mengelolanya, berikan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga Adiyuswa yang berkesempatan dalam ibadah ini, diantaranya Ibu Diah Yoni Sumaryono, Bapak Dandung, Ibu Sumanto, Ibu Suwarto, Bapak Hutahayan, Ibu Sri Rahayu. Kiranya Engkau yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati keluarga-keluarga ini di dalam kehidupannya. Berkati pekerjaannya maupun di dalam segala aktivitasnya. Kiranya Engkau memakai keluarga ini seturut dengan kehendak-Mu dan kuasa-Mu nyata di dalam keluarga-keluarga ini. Sehingga boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Bapa, kami berdoa bagi para hamba-hamba-Mu yang bertugas pelayanan di Jemaat Mutropodo ini. Mulai dari Bapak Pendeta kami, Bapak Lubi Koyunanto, para majelis dan para pengurus yang lain, kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati di setiap apa yang dilakukannya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga bagi warga jemaat-Mu di GKJ Witropodo, kiranya Engkau hadir di setiap keluarga demi keluarga, memberkati dan menyertai mereka. Apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau bukakan jalan. Bagi yang sakit, Engkau rawat dan beri kesembuhan. Bagi yang berbeban berat, Engkau beri kelegaan, sehingga semuanya beroleh sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Lebih-lebih di masa maraknya virus corona saat ini, Tuhan, hanya Engkau-lah tumpuan harapan hidup kami yang akan selalu melindungi dan menaungi kami, sehingga kami semua, khususnya warga Adiyuswa di Jemaat Tropodo ini, tidak akan ada yang tertular oleh virus corona ini, karena kami selalu menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kami berharap ya Bapa, agar virus corona ini segera berakhir, lenyap dari bumi Indonesia ini, sehingga kami dapat bebas beraktivitas, lebih-lebih beribadah, bersekutu dengan yang lain, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja kami di Jemaat Tropodo ini. Kami sangat rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu dan Bapak Pendeta kami di Jemaat Tropodo ini. Terima kasih Bapa di surga, itulah seru doa kami yang kami landaskan hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 428, bait yang pertama. Bungao susaho Gusti kula puji.
Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita malam ini dan marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.